له فإن الحديث كتاب الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 5 Safar 1446 Hijriah bertepatan dengan 11 Agustus 2000 kembali dimudahkan sebuah kitab fil aqidah, penjelasan mendasar rukun iman yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa dan sifat mulia wa rizqan tayyiban wa taqabbala Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum jamaah Masjid Puri Cinere yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan dunia dan di akhirat. Masih tidak yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa wal iman yaumil akhiri yatadammanu yang artinya hari akhir mengandung atau cakup hal, dan penulis al-awwal al-iman bil ba'ts, beriman pada kebangkitan, dan ini kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kita bahas poin yang kedua, cakupan beriman kepada hari akhir, yaitu mengatakan al-imanu bil hisabi wal jaza, yuhasabul abdu ala amalihi wa yujaza alaihi wa qad dalla dhalik ala dhalikal kitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Yang artinya penulis berkata, dan para ikhwah sekalian, kalau ada yang ingin mendownload buku PDF-nya, silahkan mungkin menulis syarah prinsip-prinsip dasar keimanan di Google, dia bisa mendapatkan itu. Yang kedua, beriman kepada hisab, yaitu perhitungan dan jaza, pembalasan, dengan meyakini bahwa seluruh amal perbuatan manusia akan dihisab dan dibalas. Akan dihisab dan dibalas. Di sini kita akan mengenal lebih dalam lagi apa itu hisab. Ya, apa itu hisab? Secara bahasa, hisab adalah addullahi 'alal khalqi a'malahum. Allah menghitung amalan-amalan makhluk
ini secara bahasa, yaitu al-hisab yadullu 'alal 'add. Hisab menunjukkan kepada penghitungan. Hisab menunjukkan kepada penghitungan. Adapun secara istilah syariat, hisab dikatakan oleh Al-Imam As-Saffarini di dalam kitab Lawami'ul Anwar, al-hisabu ta'rifullah azza wa jalla al-khalaiqa maqadir al-jazai ala a'malihim wa tadhkiruhu iyyahum ma qad nasuhu min dhalik. Hisab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada makhluk-makhluk kadar balasan atas amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada makhluk-makhluk kadar balasan atas amalan mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang sudah mereka lupakan. Nah, itulah hisab. Jadi hisab itu secara bahasa hitungan. Secara istilah syariat, Allah memperlihatkan, mengenalkan amalan-amalan hamba dan kemudian memperkenalkan kadar pahala ganjaran atas amalan-amalan tersebut. Itulah hisab. Hal ini berdasarkan surat Al-Mujadalah ayat 6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuhu. Yang artinya pada hari Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka seluruhnya, lalu Allah memberitahu kepada mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Nah, itu hisab. Jadi kata kunci dari hisab, Allah memperlihatkan amalan hamba. Kata kunci dari hisab adalah Allah memperlihatkan amalan hamba. Lalu Allah menghitung dari amalan tersebut kadar ganjaran atas amalan tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian penulis berkata, qala Allah ta'ala inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Surah Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Inilah dalil tentang adanya hisab, yang artinya sesungguhnya kepada kami mereka kembali, itu di hari kiamat. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami menghisab mereka. Ingat, menghisab tadi memperlihatkan amal, lalu menghitungnya, kemudian memberitahukan berapa ganjaran pahala atas amalan mereka. Itulah hisab. Ya. Dalilnya surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Baik. Kemudian dalil yang lain yaitu man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Yang artinya barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Ini maksudnya nanti saat hisab. Karena tadi pengertian hisab adalah Allah memperlihatkan amal di hadapan hamba, lalu menghitung berapa ganjaran pahala atas amal tersebut. Nah, siapa yang datang dengan satu kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kali lipat ganjaran. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, satu perbuatan dosa, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Satu, maka kadar balasan atas dosanya tersebut juga satu.
Beda dengan amal saleh. Satu amal saleh kadar balasan pahala atas amal solehnya adalah 10 kali lipat. Dan ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Maksudnya tidak ada sesuatu apapun yang tidak adil di hari kiamat. Yang memiliki satu kebaikan walau secuil pun akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Yang memiliki keburukan, kezaliman walau sedikit pun akan diminta pertanggungjawaban kelak nanti pada hari kiamat. Nah, di sini para ikhwah ada pelajaran menarik. Seharusnya secara hitungan matematik semua muslim selamat sebesar apapun dosanya, karena 1:10. Betul apa betul? Seharusnya selamat karena 1:10. Cuma kenapa masih ada yang masuk neraka? Inilah makna dari perkataan Abdullah bin Abbas, wailun lil wahadat yuhliknal asharat. Apa artinya? Celaka satu dosa yang menghapuskan 10 pahala. Ada satu dosa dikerjakan, tapi karena dosa ini yata'adda ilal ghair, berpengaruh kepada orang lain, maka bisa menghapuskan 10 pahala. Maka hati-hati. Dosa seperti apa ini? Dosa yang berkaitan dengan manusia. Hak-hak yang tidak ditunaikan, yang dimiliki oleh manusia, menzalimi manusia, menggibahi manusia, mengambil harta manusia, itu semua adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Maka pada saat itu seseorang bisa-bisa pahala besarnya yang 10 tadi terhapus hanya dengan satu dosa. Coba perhatikan hadis lagi agar kita lebih memaknai yang saya sebutkan sekarang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at, tsumma bayyana dzalik." Allah telah menetapkan bagaimana metode penulisan pahala dan metode penulisan dosa. Lalu Allah menjelaskannya. Bagaimana penjelasannya? Man hamma bihasanah falahu ajruha wa falahu ajruha. Yang artinya, barang siapa yang bertekad, baru tekad niat untuk melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya. Saya ulangi ya hadisnya. Man hamma bihasanah, barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, lalu dia belum sempat mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah tulis di dalam buku catatan amal orang tersebut pahala amal ibadah yang sempurna, padahal baru niat belum tekad. Makanya 2 pekan yang lalu saya punya khutbah dengan judul niatkan yang baik. Ini sudah miskin, gak punya niat untuk jadi kaya agar beramal. Niatkan yang baik. Kalau saya punya duit, saya akan bangun pesantren. Punya 1 T, 2 T, bangun pesantren. Ya, nggak usah donasi, open donasi lagi. Itu saya dapat pahala tuh. Sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang bertekad, kemudian dia belum mengerjakannya, dituliskan pahala yang sempurna. Wa man hamma fa in 'amilaha katabaha Allah 'indahu asyra hasanat. Jika tekad tersebut dikerjakan oleh dia, Allah tulis 10 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Karena satu amal saleh dilipatkan menjadi 10 ganjaran pahala. Baik. Itu metode pencatatan amal baik. Metode pencatatan amal buruk, man hamma bi sayyi'ah. Siapa yang bertekad untuk mengerjakan satu dosa, falam ya'malha, lalu dia tidak mengerjakannya,
katabahallah indahu hasanatan kamilah. Allah tuliskan untuknya satu pahala sempurna. Berniat dosa tapi belum kesampaian, Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya satu pahala sempurna. Allah. Fa in 'amilaha katabahallah indahu sayyi'atan wahidah. Kalau dosa yang diniatkan tadi ternyata dikerjakan juga, cuma satu yang ditulis. Nah, dari hitungan ini semestinya bagaimanapun apa Pak? Pahalanya lebih banyak. Tetapi Abdullah bin Abbas sudah mengingatkan, wailun lil wahadat yuhliknal asyarat. Hati-hati dosa yang satu dosa menghapuskan banyak pahala. Di antaranya ribah orang banyak. Dasar nih orang Arab. Oh, itu satu orang Arab tuh. Ya, minta pertanggungjawaban kelak dari kiamat. Nah, ini pelajaran menarik. Tapi yang kita bisa ambil dari surat Al-An'am ayat 160 ini adalah bahwa ada hisab. Ada hisab, yaitu ketika Allah mengatakan falahu asyru amsalihah, yang datang dengan satu kebaikan maka diganjar dengan 10 kebaikan. Itulah hisab. Yang datang dengan satu keburukan maka ditulis balasannya satu keburukan juga. Itulah hisab. Dan hisab juga nanti di hari kiamat la yuzlamun. Tidak ada yang terzalimi walau secuil pun. Allah itu al-adl. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Tidak ada yang dizalimi walau secuil pun. Makanya pada ikhwah yang seperti ini membuat orang yang terzalimi dia mudah memaafkan. Kenapa? Karena semuanya tertulis di sisi Allah. Salah satu kiat agar mudah memaafkan, ingat hisab di akhirat. Ya, agar salah satu kiat agar mudah memaafkan kesalahan orang terhadap kita, ingat hisab di akhirat. Semuanya tidak akan dizalimi oleh Allah. Yang memaafkan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat zalim tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang ketiga, masih dari Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Maka tidak ada seorang pun, di situ menunjukkan kepada keumuman, siapapun dia, tidak dizalimi dengan sesuatu apapun. Ini juga menunjukkan kepada keumuman dalam urusan apa saja, siapapun dia, tidak ada kezaliman. Ya, tidak ada kezaliman. Dan ini juga para ikhwah yang membuat kita mengikhlaskan amal karena Allah. Meskipun tidak dilihat oleh manusia, tidak dipuji oleh manusia, tidak dikatain Masya Allah oleh manusia di komentarnya, itu tidak sia-sia di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, la tudlamu nafsun syai'a. Siapapun tidak akan dizalimi oleh Allah, tidak akan dizalimi walau sesuatu apapun. Semuanya akan mendapatkan haknya kalau dia punya hak, dan semuanya akan menunaikan kewajibannya kalau dia punya kewajiban. Ya. Orang beramal jauh dari pandangan manusia, Gak usah setelah itu diberitahu. Biarkan dia tercatat di sisi Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran pahala atau amal saleh orang-orang yang berbuat ihsan. Pasti tercatat di sisi Allah. Itu membuat kita lebih ikhlas. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Apalagi di zaman kita yang sangat mudah memperlihatkan amal. Apalagi sudah sangat mudah memperlihatkan amal. Ada publik figur yang itu dianggap sebagai tokoh agama, kemudian memperbolehkan dengan retorikanya. Contoh misalkan,
Saat wukuf di Arafah yang aturan tidak boleh, ada yang tahu. Orang-orang sekitar wukuf di Arafah itu saja tidak usah masuk media sosial. Kemudian diberikan retorika, bahasa yang akhirnya orang memaklumi. Biarkan saja yang sedang wukuf kemudian memperlihatkan dia sedang wukuf. Mungkin dia sedang ingin berbagi. Ya itu riaknya. Enggak usah suudzon. Akhirnya paling victim. Kita yang dianggap salah. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibi. Yang artinya, dan sekalipun amalan itu hanya seberat biji sawi, mithqala habbah min khardal. Khardal itu bagaimana sih Pak bentuknya? Ya, ini saya akan ambilkan ya Pak. Kalau di Banjarmasin namanya sahang. Ini salah satu bentuk dari khardal Pak. Fotonya agar kita tahu bahwa dia itu kecil. Sebiji ini Pak. Sebiji. Ya kayak biji apa sih bahasa dapurnya? Apa Bu dapurnya Bu? Merica. Sebesar itu. Amal seseorang akan didatangkan oleh Allah, baik atau buruknya. Ya, tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Dan ini yang saya katakan tadi, orang yang terzalimi akan tegar, teguh, kokoh dia, tidak mudah menyerah atau malah sebaliknya mudah memaafkan karena dia yakin betul nanti hisab di hari kiamat tidak ada yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis tuqadu lisyatil jalha min asyatil qurana hatta yuqasmin. Akan didatangkan kambing yang patah tanduknya dengan kambing yang mematahkannya. Sampai yang mematahkannya tersebut diambil kisos atasnya. Itu hewan antar hewan, apalagi manusia dengan manusia. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hisab, bahwa salah satu hal yang mencakup beriman kepada hari akhir adalah hisab. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini bayangkan Pak, situasi ini ada pada kita agar kita bisa benar-benar memaknainya dalam kehidupan kita. Dan kalau sedang galau dengan urusan dunia, ingat ini aja Pak nih. Insyaallah lapang dadanya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah yudnil mu'min." Sesungguhnya Allah di hari kiamat mendekat kepada orang beriman. Fayadha'u alaihi kanafah ay satara. Kemudian Allah menutupi hamba tersebut. Wa yasturuhu. Fayaqul ata'rifu dhanba kadza. Akhirnya tidak ada antara dia kecuali antara dia dengan Allah. Allah tutupi hamba tersebut. Kemudian Allah mengatakan, "Ya fulan, ta'rifu dhanba kadza." Wahai fulan, ini tahu enggak itu dosamu? Diperlihatkan oleh Allah. Persis seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Wa wajadu ma 'amilu hadiran. Mereka mendapati apa yang telah mereka amalkan hadir di hadapan dia. Makanya para ulama berkata, silakan bermaksiat asalkan kamu sanggup mengelak di hari kiamat di hadapan Allah untuk diperlihatkan amalmu. Silakan maksiat. Ada 5 disebutkan oleh ulama. Silakan bermaksiat asalkan kamu jangan makan dari rezeki Allah. Silakan maksiat asalkan jangan di bumi Allah. Silakan maksiat asalkan dia mampu mengelak nanti
di hari kiamat dari hisabnya Allah. Silahkan maksiat, asalkan kamu bisa tidak tercatat amal burukmu di buku catatan amalmu. Silahkan maksiat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini katakan, tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Dia mengatakan, "Na'am ya Rabb." Iya, wahai Rabbku, itu dosaku. Terus, itu dosaku. Iya, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai dia menetapkan seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a annahu qad halak, dan dia menganggap dirinya pasti binasa. Karena semuanya dosa. Lalu Allah berkata, lihat. Rahim, Rahman, ya Allah Subhanahu wa taala. Qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah tutupi dosa-dosamu di dunia. Makanya termasuk yang sangat dimurkai oleh Allah yang membongkar dosanya. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang mujahir. Yang mujahir siapa? Yang beramal buruk di malam hari ditutupi oleh Allah, lalu dia pagi hari dia ceritakan semua amal buruknya dengan bangganya. Persis seperti sekarang. Orang-orang berzina bercita, kemudian di podcast, kemudian dia cerita dengan ketawa ketiwi, tanpa ada dosa, tidak merasa berat atas dosa tersebut, tidak takut siksa Allah, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Kemudian dia menganggap dirinya pasti binasa. Lalu Allah berfirman, "Qad satartuha 'alaika fid dunya." Aku sudah tutupi dosa-dosamu itu di dunia, Pak. Ada orang, saya 2 pekan yang lalu saya buka majlis membaca kitab Mukaffiratudz Dzunub wal Khataya, penghapus dosa dan kesalahan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ada pertanyaan datang di majlis pertama. Beliau berkata, "Ustaz, bagaimana cara bertobatnya? Saya sudah ketahuan selingkuh berzina dan viral di media sosial." Coba, kan buruk, viral di media sosial. Jadi salah satu nikmat Allah, kasih sayang Allah, Allah menutupi dosa. Maka saya jawab pada waktu itu, "Ya akhi, belum kiamat. Engkau belum mati, nafasmu masih ada, hidupmu masih hidup, engkau masih hidup, matahari belum terbit dari barat. Maka bertobatlah kepada Allah. Bedanya saya dengan Anda, kamu ketahuan di dunia dan itu mungkin hikmah Allah Subhanahu wa taala agar engkau bertobat segera mungkin. Sedangkan kita semua tidak diketahui oleh manusia. Dan mungkin itu, na'udzubillah, rencana seseorang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kecanduan maksiat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya si fulan ketahuan, si fulan tidak ketahuan. Semuanya pelaku dosa. Wa ana aghfirha laka al-yawm. Aku sudah tutupi dosa-dosamu itu di saat engkau di dunia. Hari ini ku ampuni untukmu dosa-dosamu. Wa yu'ta kitabu hasanati. Lalu orang tersebut diberikan buku catatan amal baiknya. Begitulah orang beriman. Itu Pak, pemandangan itu disebut dengan hisaban yasiran. Potret hisab yang mudah, begitulah potret. Ya, yang mudah saja sulit, apalagi yang sulit. Lalu yang sulitnya bagaimana Ustaz? Yang sulitnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab faqad hal." Yang diteliti saat hisabnya, maka pasti binasa. Ini uang kamu dapat dari mana? Diteliti. Kalau tadi kan cuma diperlihatkan, ini dosamu, ya. Ini dosamu, ya. Dosamu, ya. Cuma diperlihatkan. Ini enggak diteliti. Ini dapat dari mana?
Ini halal enggak? Ini kenapa kamu mengatakan ini? Itu yang disebut dengan hisaban asira. Hisab yang sulit. Hisab yang mudah saja perlu perjuangan untuk menghadapi. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Adapun orang-orang kafir dan munafik akbar, maka Allah berseru di hadapan para makhluk-makhluknya. Mereka lah orang-orang yang mendustakan atas Rabb-nya. Ketahuilah kalian seluruhnya, laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa pelajaran yang menarik dari hadis ini? Salah satu pelajaran menarik dari riwayat tadi adalah agungnya tauhid. Agungnya iman, sinonim dari tauhid. Karena itu yang akan menutupkan dosa kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, Pak, di dunia saja. Saat seseorang yang mungkin dikenal oleh orang-orang dengan orang saleh, para pendakwah, para ustadz, para ahli agama, dikenal oleh orang-orang saleh. Tapi ternyata dia mempunyai amal buruk. Kalau itu dibongkar di dunia, sangatlah buruk dia. Orang tidak percaya lagi. Ini bagaimana di hadapan seluruh makhluk. Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, haula, mereka orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah atas mereka. Betapa kejinya dan betapa indahnya penyelamat dari itu semua, yaitu apa? Iman, tauhid. Karena dari awal Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yudnil mu'min. Allah mendekat kepada orang beriman. Maka jaga iman, jaga tauhid. Itu salah satu yang menyelamatkan seseorang saat dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada pelajaran menarik. Ketika seorang anak berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Seorang anak minta maghfirah dari Allah untuk orang tuanya, itu maksudnya adalah agar Allah menutupi aib orang tuanya. Jangan dibongkar setelah mereka mati. Alangkah indahnya orang tua yang mendapatkan anak seperti itu. Dan doa anak niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika doa tersebut berasal dari anak yang saleh. Nah, kemudian penulis mengatakan wasahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man hamma bi hasanah fa'amilaha katabaha Allah 'indahu 10 hasanat ila 700 dha'f ila adha'afin katsira. Ini yang saya katakan tadi. Dan telah sahih hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertekad melakukan hasanah, satu amal saleh, lalu dia kerjakan, maka Allah tuliskan di sisinya 10 kebaikan. Dilipatkan lagi menjadi 700. Dilipatkan lagi menjadi berlipat-lipat. Nah, Pak, kadang-kadang ada orang kalau baca hadis ini yang diperhatikan bukan keagungan rahmat Allah, yang diperhatikan angkanya. Oh, berarti angka 10 700 tuh. Togel. Begitu sebagian orang memahami hadis. Terutama yang suka khurafat-khurafat. Ya, otaknya, pemikirannya kepada sesuatu yang khurafat. Dia tidak berpikir ini adalah rahmat Allah, karunia Allah. Kita dari tadi kan tidak memperhatikan angka-angka tersebut, tetapi memperhatikan angka-angka tersebut dilihat dari sisi perspektif kita adalah bahwa ini karunia Allah yang besar, bukan angkanya yang bermasalah, ataupun dijadikan sebagai jimat dan seterusnya. Katabaha wa anna man hamma bihasanah fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Subhanallah, lihat karunia Allah
Karimullah, Al-Karim. Jadi begini Pak, di zaman yang kita banyak dosa ini Pak, di samping kita takut akan siksa Allah, kita juga berharap rahmat Allah. Dan itu harus balance di antara dua itu. Pernah seorang Arabi, orang yang hidup di pedalaman Arab, datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan bertanya, "Man yuhasibuni yaumal qiyamah?" Wahai Abdullah bin Abbas, wahai ulama kami, siapa yang akan menghisapku nanti pada hari kiamat? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allah sayuhasib. Allah yang akan menghisapmu nanti pada hari kiamat. Arabi itu langsung senyum, gembira. Dia mengatakan, Allah yuhasibni yaumal qiyamah. Allah yang akan menghisapku nanti pada hari kiamat. Iya, Allah yang akan menghisapku pada hari kiamat. Idzan najawna. Ya ayuhan nas, Allah yuhasibuna, sananju. Kalau begitu kita akan selamat. Wahai manusia, Allah yang akan menghisap kita nanti pada hari kiamat. Kita pasti selamat. Kenapa? Allah Al-Karim, Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Ghafur, Maha Pemberi Maghfirah, penutup dosa. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada hamba-hamba yang penuh dosa, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang berdosa, disebut hamba oleh Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah Pak, ada pendengar Roja dan kawan-kawan di Roja berkata, Ustaz ini ingin sekali nelfon antum. Ya sudah, kasih telepon, nggak apa-apa. Beliau bercerita, Ustaz saya dari luar Jakarta, anak saya kuliah di Jakarta. Kami dari kampung berharap dia kuliah yang benar. Ternyata Allah bertakdir dia accident before marriage. Dia hamil duluan Ustaz. Saya katakan Pak, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah bertakdir, itulah takdir Allah untuk anak bapak. Yang ada, yang harus bapak lakukan sekarang adalah rangkul dia, ajak dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimarahi, jangan dipukuli. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Al-Karim, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Terutama juga yang viral-viral di media sosial, selingkuh, digerebek dan seterusnya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Ghafur. Maha penyayang, Maha pemurah, Maha pemberi maghfirah. Semua dari kita pendosa. Yang satu diketahui oleh manusia, yang satu tidak diketahui. Makanya kalau ada kata-kata jejak digital memang jahat, maka kita katakan Allah lebih pemurah dari semua jejak digital yang ada. Sering-seringlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, enak kan kalau hati yang bersih seperti Arabi tadi enak. Kalau begitu kita selamat. Karena Allah yang menghisab dan Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pemberi Maghfirah. Kalau begitu kita selamat. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Tapi dengan seperti ini bukan berarti kita kemudian meremehkan maksiat Allah Subhanahu wa taala, maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian waqad ajma'al muslimun ala itsbatil hisab wal jazaa 'alal a'mal. Dan telah bersepakat kaum muslimin tentang tetapnya hisab dan ganjaran atas amal-amal perbuatan. Wa huwa muqtadal hikmah, dan itulah yang semestinya terjadi. Fa inna Allah Ta'ala anzalal kutub. Allah menurunkan kitab-kitab suci. Wa arsalar rusul. Allah mengutus para rasul.
Wa fardun 'alal 'ibad qabulu ma ja'a bih. Dan wajib atas seorang hamba untuk menerima apa yang ada dalam kitab suci dan apa yang diajarkan oleh para rasul. Wal 'amal bima yajibul 'amal bihi minhu, dan mengamalkan apa yang diajarkan. Wa aujaba qitalal mu'aridin lahu wa ahalla dima'ah. Bahkan Allah mewajibkan memerangi orang-orang yang menolak ajaran kitab suci dan juga para rasul, dan menghalalkan darah mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga menghalalkan darah-darah keturunan mereka, wa nisa'ahum wa amwalahum, dan istri mereka dan harta mereka. Falau lam yakun hisabun wala jazaa lakana hadza minal 'abath alladhi yunazzahu Rabbul Hakim anhu. Kalau tidak ada hisab, tidak ada pemberian ganjaran atas amal-amal tadi, maka ini berarti sia-sia. Dan Allah terlepas dari perbuatan sia-sia. Ini maksudnya secara logika hisab itu pasti ada. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada hisab, tidak ada pemberian ganjaran pahala ataupun pemberian siksa atas dosa, maka apa yang semua Allah lakukan sia-sia. Menurunkan kitab suci, mengutus para rasul, memerangi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, menghalalkan darah mereka. Ini semua berarti sia-sia hukum-hukum itu kalau tidak ada hisab. Jadi di sini Syekh ingin membantah orang-orang yang mengatakan nggak ada hisab, ngapain hisab? Maka jawabannya ada hisab. Bahkan secara akal pun pasti ada. Secara akalnya seperti yang disebutkan tadi, bahwa penurunan kitab suci, pengutusan para rasul, memerangi orang-orang yang tidak percaya kepada kitab dan para rasul tersebut, menghalalkan darah mereka, akan sia-sia kalau seandainya tidak ada hisab. Begitu. Waqad asyara Allah Ta'ala ila dzalika biqaulih falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Dan ini semua diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 6 sampai 7. Sungguh kami akan benar-benar bertanya kepada rasul-rasul yang telah kami utus. Maksudnya akan ada hisab. Kamu sudah mengerjakan tugasmu belum? Dan kami akan tanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, para rasul. Dan rasulnya pun kami akan tanya. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilm. Dan kami akan beritahukan kepada mereka, ini amalanmu selama kamu hidup di dunia. Wa ma kunna ghaibin. Dan itu semua tidak ada yang luput dari kami. Semuanya tercatat dan terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hisab. Salah satu hal yang mencakup beriman kepada hari akhir, yaitu adanya hisab. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ats-tsalits, hal yang ketiga yang merupakan kandungan beriman kepada hari akhir, al-imanu bil jannati wan nar wa annahumal ma'anul abadi lil khalq. Beriman dengan adanya surga dan neraka, dan bahwasanya surga dan neraka kedua-duanya adalah tempat yang akan dihuni abadi untuk makhluk. Tempat yang akan dihuni abadi oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beriman tentang adanya surga dan neraka. Sedikit Pak, salah satu kebiasaan para Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah kalau bermajlis mereka sering-sering mengingatkan surga dan neraka. Ya, itu kebiasaan para salafus saleh, dan semestinya kita di zaman sekarang ini untuk mengingatnya juga, mencontoh Nabi dan para salafus saleh. Kalau sedang ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, maka ingatkan, pelajarilah tentang surga dan neraka. Ya. Saya ada beberapa kisah, di antaranya kisah Utsman bin Affan dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. 3 orang mulia ini adalah tokoh di dalam kisah ini. Suatu saat ada Utsman bin Affan, kemudian lewatlah Umar bin Khattab.
Kemudian Umar bin Khattab mengucapkan salam kepada Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan karena pikirannya sibuk dengan sesuatu, beliau tidak menjawab. Beliau kira tidak ada yang mengucapkan salam. Maka Umar bin Khattab mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang kelakuan Utsman bin Affan. Dikasih salam tidak mau jawab. Maka kata Umar bin Khattab, "Akhaka sallamtu alaihi falam yarudda alayya salam." Wahai Abu Bakar, itu saudaramu. Dan Utsman bin Affan termasuk hasanah min hasanat Abi Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan termasuk kebaikan dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq setelah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saudaramu, aku lewat di dia dan aku salami, dia tidak mau jawab salam. Dipanggillah Utsman. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Utsman, "Ma sya'nuka ya Utsman? Sallama akhuka Umar falam tarudda alaihi salam." Apa keadaanmu wahai Utsman? Saudaramu mengucapkan salam, Umar bin Khattab mengucapkan salam kepadamu dan engkau tidak menjawab salam. Kemudian Utsman membela diri, kata beliau, "Ma sallama alaihi." Enggak salam sama saya. Saya enggak dengar. Coba lihat. Manusia tiga mulia ini sibuk salam dong. Ya. Yang saat ini salam itu hanya dilakukan kepada sebagian orang yang dikenal. Itu sunnah Rasulullah. Abshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Nah, para laki-laki jangan malu masuk rumah dengan salam. Sebagian laki-laki dia merasa hina kalau mengucapin salam ke dalam rumah ketika masuk rumah. Dia ucapkan salam. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ya bunayya, idza dakhalta ala baitika fasallim ala ahlik. Yakun salamuka barakatan 'alaik wa ala ahlik." Wahai anakku sayang, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada orang yang ada dalam rumahmu. Salammu itu akan menjadikan rumahmu penuh dengan berkah. Kemudian keluargamu penuh dengan ketenangan akibat salam. Taib. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seperti biasa, beliau seorang yang arif, yang bisa menengahi antara dua ini. Kata beliau, "Sadaqa Umar." Benar Umar. Beliau sudah mengucapkan salam. Tetapi Utsman ada pikiran yang beliau pikirkan sehingga tidak mendengar jawaban salamnya Umar. Mada kunta tufakkir? Apa yang engkau pikirkan wahai Utsman? Maka beliau benar mengatakan, kuntu ufakkiru najata hadzal amr. Saya berpikir, lihat ini. Lihat bagaimana orientasi, cara berpikir yang selalu dalam benaknya, selalu saya berpikir bagaimana saya selamat di akhir. Surgakah atau nerakakah? Ini kisah menunjukkan bahwa sebagian petunjuk para salafus saleh senantiasa selalu membicarakan tentang surga dan neraka. Ini kisah yang pertama. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, ini lanjutan kisahnya, karena lanjutan kisahnya sebenarnya tidak berkaitan dengan yang tema kita, tetapi ada faedah. Abu Bakar As-Siddiq berkata, radhiyallahu anhu, "Laqad sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku telah bertanya akan hal itu kepada Rasulullah. Lihat, disinilah menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu faqih, ahli fikih. Pemikirannya lebih ke depan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Makanya beliau manusia yang paling termulia setelah para rasul, para nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian lalu Utsman bin Affan mengatakan, "Madza ajabak?" Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika engkau bertanya bagaimana bisa selamat nanti di akhirat.
Kemudian Rasul kata Abu Bakar As-Siddiq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamassaka bi kalimah kuntu 'arradtuha 'ala 'ammi fa aba an yaqulaha kana lahu biha najah." Siapa yang berpegang teguh kepada satu kalimat yang aku sudah tawarkan kepada pamanku tetapi dia menolaknya, lalu dia ambil kalimat tersebut dan dia simpan, dia pegang, dia jadikan keyakinan sampai akhir hayat, maka kalimat tersebut akan menjadi penolong baginya. Apa kalimat tersebut? Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Inti kisah ini adalah para salafus saleh dari mulai Nabi dan para sahabatnya sering-sering tentang surga dan neraka yang dibincangkan. Kisah yang kedua, ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu. Beliau bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Kaifa haluka ya Hanzalah? Bagaimana anta wahai Hanzalah?" Kemudian Hanzalah berkata, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Oh bisa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengatakan, "Subhanallah, ma taqul?" Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan wahai Hanzalah? Karena munafik di zaman itu hanya disebut munafik, yaitu munafik akbar. Lisannya Islam, hatinya kafir. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung bertasbih, "Subhanallah, Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan wahai Hanzalah?" Lalu Hanzalah bercerita, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita sering bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama beliau. "Yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain." Mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka seakan-akan dia seperti kita lihat dengan mata kita secara langsung. Saking detilnya, jelasnya, khusyuknya para sahabat Nabi mendengarkan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berpesan pada ikhwah, sering-sering kalau bermajlis, berteman dengan siapapun, sering-sering ingatkan tentang surga dan neraka. Dan ini saya ingin cerita tahaddusan bin ni'mah saja. Pesantren yang saya diamanahi untuk memimpinnya sekarang itu hasil dari pembicaraan akhirat. Pada tahun 2015, 16 begitu atau 14 saya lupa. Saya berumrah dengan akhi al-fadil, akhi fillah, al-ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Dirja hafizahullah. Di depan Ka'bah kita ngobrol. Beliau mengatakan kepada saya, "Din, kita harus punya bekal untuk pulang. Kita harus punya bekal untuk pulang." Saya paham maksudnya. Sesudah mati apa bekal kita? Saya bertanya, "Apa yang antum mau dari saya?" Beliau mengatakan, "Buatlah pesantren. Antum di Banjarmasin, anak akan nulis buku." Itulah yang terjadi sekarang. Carilah teman-teman yang mengingatkan selalu akan akhirat. Temani dia karena Allah, bukan karena ada duit jadi teman, tidak ada duit jadi lawan. Temani dia karena Allah dan mengingatkan akan kehidupan akhirat. Terutama selalu mengingatkan tentang surga dan neraka, karena itu adalah kebiasaan para salafus saleh. Dan saya bercerita seperti ini adalah tahaddusan bin ni'mah dan juga menyebutkan jasa orang agar saya juga dapat paham. Al-iman bil jannati wan nar wa annahuma al-ma'alul abadi lil khalq. Beriman kepada surga dan neraka, bahwasanya surga dan neraka adalah tempat kembali yang abadi untuk para makhluk. Fal jannatu darun na'im allati a'addaha Allah Ta'ala lil mu'minin al muttaqin. Maka surga adalah rumah yang penuh dengan nikmat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu bima aujaba Allah 'alaihimul iman bih.
orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah wajibkan atas mereka untuk mengimaninya. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulih, dan mereka menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mukhlisina lillah, mengerjakan ketaatan tersebut murni, niatnya hanya untuk Allah, hanya ingin mendapat ridha Allah. Muttabi'ina lirasulih, saat mengerjakan ketaatan tersebut sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fiha min anwa'in na'im ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di dalamnya terdapat berbagai macam nikmat. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati seorang makhluk pun. Ada hadis di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, beliau Rasulullah SAW bersabda begini, wa annal jannah la khatara laha, surga itu tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Antum membayangkan perempuan secantik apapun tidak akan pernah sama dengan bidadari yang ada di surga. Bayangkan kalau Rasulullah SAW mengatakan wa anna nasifaha khairun minad dunya wa fiha, bandonya wanita penghuni surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan kalau seandainya dia menampakkan sedikit dari tubuhnya, la adha'a ma baina as-sama'i wal ard, akan menerangi antara langit dan bumi. Subhanallah. Dan belum lagi di dalam surga seseorang akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau dia gelisah, dia ambil air wudhu, dia berdoa kepada Allah, padahal dia belum pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merengek-rengek kepada Allah. Di surga dia bisa melihat Allah. Bagi para penghafal Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, menghafal kalam Allah, padahal dia belum pernah melihat yang berbicara itu. Dia hafal habis-habisan. Capek dia. Ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beberapa pertemuan ini saya sebutkan perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Imam, Imam hadzal asr, imam di abad ini. Dan ini sudah mulai perkataan-perkataan para ulama. Saya cuma menukilkan perkataan-perkataan para ulama, imam yang masih hidup di abad ini, alim min ulama'i baqiyatis salaf, ulama dari ulamanya yang tersisa dari ulama salaf, Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau mengatakan, perhatikan banget. Kata beliau, sayandamul insan, seorang manusia akan menyesali, amma qarib, sebentar lagi dia akan menyesal, idza inqata'a minad dunya wa dakhala ila daril akhirah, jika dia terputus dengan kehidupan dunia dan masuk dengan kehidupan akhirat. Penyesalannya pada apa? Kata beliau, fawajada annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmiluhu illa kafanu, bahwa ternyata harta yang dia usahakan selama ini di dunia, capek karenanya, bahkan kadang-kadang putus rahim karenanya, bertengkar karenanya, menghalalkan segala cara karenanya, ternyata ketika sudah berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, tidak dia bawa sama sekali kecuali cuma 2 kain kafannya. Illal kafanain, kecuali 2 kain kafannya. Kemudian beliau mengatakan, wulidal insan ila dunya la yahmilu syai', laisa ma'ahu syai', wa kharaja minha wa laisa ma'ahu syai' illa kafan. Seseorang masuk ke dalam dunia, bayi keluar dari rahim ibunya tidak membawa apa-apa, dan dia akan keluar dari dunia ini juga tidak membawa apa-apa kecuali 2 kain kafannya, yang kekal abadi hanya surga. Karena disebutkan tadi oleh Syekh
Al-ma'al al-abadi, tempat tinggal abadi. Tempat tinggal abadi. Maka yang sekarang diluaskan rezekinya, dimegahkan rumahnya, dimewahkan mobilnya, maka yakini baik-baik. Itu sementara. Harus tancap dalam kalbu. Ini sementara. Ini sementara. Yang abadi kekal adalah setelah kita meninggal, melalui beberapa fase, dan ujungnya adalah surga atau neraka. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Kemudian penulis membawakan dalil tentang surga. Surah Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah manusia yang terbaik. Di sini saya ingin menyinggung ya. Ada fenomena di zaman sekarang yang kalau tidak dinasihati akan membesar. Sebagian orang tua santri yang anaknya nyantri di pesantren beranggapan bahwa tidak semua mampu, mau, sanggup jadi ustadz, jadi pendakwah. Akhirnya dari awal dia masuk pesantren, anaknya sudah dia target hanya cukup sampai SMA belajar agama. Setelahnya umum. Apa Ustaz hubungannya dengan ini? Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ingat baik-baik. Kita memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan Islam, boarding school Islam, pesantren, itu tujuannya bukan hanya untuk mereka mendapatkan menjadi ustadz, pendakwah, penuntut ilmu, kemudian ahli agama. Tidak. Yang paling utama ini beriman dan beramal saleh. Dan itu tidak cukup hanya sampai SMA. Paham maksud saya? Karena sebagian orang tua menganggap bahwasanya cukuplah Ustaz sebagai pondasi. Enggak cukup. Meskipun nanti tujuannya dia ke umum, maka tetap dia harus belajar ilmu agama terus sampai dia meninggal. Kenapa? Karena tujuannya beriman dan beramal saleh agar menjadi khairul bariyah, agar menjadi manusia terbaik. Nah ini para ikhwan. Dan ini sangat ironis sekali, sebagian pesantren menyambut keinginan orang tua santri ini. Akhirnya apa? Akhirnya 60-70% alumni-alumninya tidak melanjutkan ke jenjang agama. Bahkan bangga ketika ada alumni pesantren ke jenjang umum. Saya pernah melihat tuh, saya kesal banget. Sebuah pesantren mengucapkan selamat atas Ananda Fulan sudah diterima di perusahaan minyak ini. Ada apa? Kenapa kalau diterima perusahaan minyak? Dan antum tahu apa sebabnya itu semua? Siapa yang bisa jawab? Apa ujung semuanya itu? Dunia. Akhi Al-Fadhil Ustaz Abu Abdul Husain Firanda Andirja, beliau mencukupkan dengan ilmu umum agar ke ilmu agama. Lah ini sekarang terbalik. Paham maksud saya? Dan yang sangat ironi itu disambut oleh lembaga pendidikan. Difasilitasi agar bisa ke umum. Dengan dalih tidak semua orang harus jadi ustaz. Ya akhi, kita menuntut ilmu agama bukan hanya untuk jadi ustaz, jadi pendakwah, bukan. Tetapi ini, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang beriman beramal saleh, mereka lah orang-orang manusia terbaik. Dan ilmu sampai jenjang SMA enggak cukup. Pahami itu baik-baik. Dan sudah banyak kejadian
lulusan pesantren kadang-kadang lebih liar dibandingkan orang awam ketika dia kuliah di umum. Betul apa betul? Baik laki-lakinya ataupun perempuannya, cadar lepas, jilbab cuma pakai pasmina. Mending kalau pakai jilbab. Sudah lepas. Hati-hati itu pada ikhwan. Ya. Ganjaran mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga Aden yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya. Kemudian Allah berfirman, ayat yang radhiyallahu anhu. Allah telah meridai mereka. Wallahi para ikhwah, para sahabat Nabi melampaui semua gelar. Ketika sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Bahkan di dalam ilmu hadis kita belajar, para sahabat tidak boleh disebut sebagai rawi thiqah. Jadi kalau antum belajar ilmu hadis ada namanya perawi thiqah. Thiqah itu artinya terpercaya, hafalannya kuat, kepribadiannya bagus, thiqah. Para sahabat tidak boleh disebut seperti itu. Karena para sahabat Nabi lebih daripada yang thiqah. Beliau radhiyallahu anhu. Ini orang tua yang masih memikirkan nanti anak saya kerja apa, titelnya bagaimana, sekolah di mana. Ya, titel yang terbaik radhiyallahu anhu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ridwanun minallahi akbar." Dan keridhaan dari Allah lebih besar. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah As-Sajdah ayat 17 penulis juga mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka seseorang tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari qurratu ain. Apa itu qurratu ain? Yang nyaman dipandang mata. Nikmat surga tidak bisa dibayangkan. Antum bayangkan rumah semegah apapun, secanggih apapun, semewah apapun, tidak akan sama dengan sebuah rumah yang ada dalam surga. Rumah Khadijah radhiyallahu anha. Basyirha bi baitin fil jannah min qasab. Beritahukan kepada Khadijah mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari berlian, bambu berlian. Sebagian orang tidak bisa melihat berlian karena tidak ada uang. Ini rumah terbuat dari berlian. Subhanallah. Lalu nikmat-nikmat yang seperti ini kemudian dijual dengan hal-hal yang tafih. Kata orang Arab, tafih itu maksudnya hal-hal yang sangat hina, rendah, remeh di dunia. Ya. Jangan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balas ganjaran atas apa yang telah mereka perbuat. Baik. Waktu habis, jika ada yang ingin bertanya, ada waktu 15 menit. Baik, masuk kepada pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak bisa kita mengetahuinya karena itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca itu saat di dalam mobil, saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dibaca oleh Rasulullah SAW minimal 70 kali setiap kali duduk. Ya, baca itu. Tidak bisa kita mengetahuinya karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah apa tanda seorang hamba diampuni oleh Allah. Dan kemudian tidak masuk akal. Kenapa? Karena orang kalau diketahui dia diampuni dosanya akan ujub. Enggak usah sholat dan diampuni. Contoh misalkan orang dapat Lailatul Qadar. Pahalanya apa? Seperti beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Wah, ini berarti ada surplus nih. Surplus pahala. Berarti boleh maksiat. Makanya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa
doa dikabulkan, ini buktinya, ini tandanya, dosa diampuni, ini buktinya, ini tandanya, amal diterima, ini buktinya, ini tandanya, tidak ada. Para ulama mengatakan ada tanda secara umum, seperti misalkan tanda amal diterima, yaitu min alamati qabulil amal al-amalu al-hasanatu ba'd. Termasuk dari tanda diterimanya amal ibadah adalah beramal ibadah setelah beramal ibadah. Artinya istiqamah, maka itu tanda diterimanya. Itu pun secara umum, belum ada dalil khusus. Wallahu a'lam. Apakah setiap berbuat baik kita harus niat dahulu baru tercatat pahala? Bagaimana jika lupa berniatnya, akankah tercatat pahala? Maka jawabannya innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Maka berdasarkan akan hal ini ada dua makna amalan tergantung niatnya. Amalan akan diterima jika niatnya benar. Itu makna yang pertama, amalan tergantung niatnya. Yang kedua, amalan dianggap amalan kalau ada niatnya. Ya, tapi Ustaz, kalau lupa bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. Begitu cara memahaminya. Wallahu a'lam. Apa saya termasuk orang yang tidak berikhtiar dalam mencari rezeki? Sejak suami wafat saya hanya mengandalkan peninggalannya dan peninggalan orang tua saya saja, Ustaz. Katakanlah saat ini saya punya uang 200 sampai 300 juta. Hitungan kasar saya itu bisa untuk biaya anak saya sampai lulus kuliah. Saat ini anak saya mondok kelas 1 SMP dan 2 SMA. Saya takut kalau saya pakai untuk usaha malah usahanya tidak jalan dan malah habis uang yang ada. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah kalau yang ditanyakan tadi apakah saya orang yang tidak berikhtiar dalam mencari rezeki, maka saya tidak mau jawab pertanyaan itu. Karena memang saudari tidak bekerja. Cerita saudari di bawah itu menunjukkan bahwa memang tidak berusaha untuk mencari rezeki. Ya. Jadi sudah terjawab dengan cerita tadi. Cuma saya ingin memberi nasihat. Saudari seperti ini, nikahlah. Jandaisme. Nikah. Agar ada yang menafkahi. Ya, nikah. Ini banyak nih yang mau nih. Nah, sebelah sini nikahlah agar ada yang menafkahi. Dan subhanallah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan dengan menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun haqqun 'ala Allah 'aunhum." 3 orang yang berhak Allah menolong mereka. Yang pertama, an-nakihul ladzi yuridul 'afaf. Seorang yang menikah yang menginginkan kesucian kemaluannya. Tetapi setelah nasihat seperti ini, kemudian mungkin si ibu ingin mengatakan, saya Ustadz ingin bersama suami. Karena memang hadis Rasul berbunyi, al-mar'ah li akhiri azwajihinna. Seorang perempuan akan bersama dengan suami terakhirnya di dalam surga. Maka saya tetap akan bersama suami saya, Ustadz. Maka itu berarti pilihan. Adapun jawabannya atas pertanyaan dari tadi sudah dijawab oleh ceritanya, bahwa memang tidak ada ikhtiar untuk mencari rezeki. Ya. Kenyataannya kan seperti itu. Tapi kenyataan itu kan ada alasan, dan alasannya baik-baik saja, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ketika kita meminjamkan uang kepada saudara sepupu, qaddarallah dia belum bisa mengembalikan karena usahanya bangkrut. Apakah hutang tersebut ketika kita mensedekahkan harus diucapkan kepada yang berhutang dan cukup diniatkan saja di dalam hati, atau cukup diniatkan saja di dalam hati? Apakah pahalanya menjadi double? Maka jawabannya adalah saya akan lebarkan masalah, nanti akan ada jawaban di tengah-tengah. Yaitu seorang yang menghutangi orang lain, adabnya yang pertama adalah boleh menagih dengan santun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang lemah lembut saat dia menjual,
lemah lembut saat dia membeli, menjual, maksudnya tidak menawarkan terlalu tinggi dengan keuntungan yang terlalu besar, atau lemah lembut saat dia membeli, tidak menawar dengan penawaran yang terlalu rendah sehingga merugikan penjual, atau samhan idza qadha, yaitu lembut ketika dia menagih hutang, tidak perlu pakai debt collector, lembut dia menagih hutang. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua yang lebih baik daripada ini adalah menunggu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada orang susah bayar hutang, maka tunggulah sampai mudah bayar. Kalau dia ingin lebih lagi, maka dia naik tingkat yang lebih tinggi, yaitu memaafkan, menghalalkan, melunaskan, menganggap lunas. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulun min Bani Israil yudayinun nas." Ada orang dari Bani Israil suka menghutangi orang-orang. فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَنَا. Kalau seandainya dia melihat ada orang yang susah bayar, maka dia mengatakan kepada petugasnya, sudah maafkan saja, lunaskan saja, maafkan saja. Moga Allah memaafkan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fatajawazallahu anhu, maka Allah pun memaafkan dosa-dosanya. Nah, ini yang paling utama. Maka kalau tadi ditanya apakah seseorang memberitahukan atau tidak, jawabannya antara memberitahukan atau tidak. Boleh dua-duanya. Tetapi saya ingin ingatkan, ketika orang yang berhutang, dia benar-benar dalam kehidupan sulit. Makanya para ulama mengatakan yang berhutang ini, yang berhutang, para ulama mengatakan bahwa ad-dain dhullun bin nahar wa hamun bil lail. Hutang itu membuat hina di siang hari dan sengsara di malam hari. Kalau dia punya hutang dan hadir kajian di Masjid Puri Cinere, pasti duduk paling pojok. Dan dia akan lihat ada Pak Haji yang menghutangi dia. Yang paling dia hafal dan paling dia tahu gerak-geriknya yang menghutangi dia. Ini disebutkan oleh para ulama. Itulah kehinaan orang yang berhutang. Ya. Kemudian oleh sebab itulah dengan cerita ini saya ingin mengatakan, kalau orang yang menghutangi mengatakan, sudah jangan dipikirkan, hutangmu saya anggap lunas. Bagaimana gembiranya dia? Bagaimana leganya dia? Mungkin di majelismu duduk paling depan. Enggak malu lagi sama si fulan karena sudah dimaafkan. Nah itu dia. Tapi hak dia untuk tidak memberitahu, mungkin ada satu dan hal seperti misalkan memberikan tindakan pengajaran, pendidikan kepada orang tersebut agar tidak bermudah-mudah berhutang dan seterusnya. Jadi tidak mengapa, itu boleh saja dilakukan antara A atau B. Wallahu a'lam. Kemudian di sini tadi pahala double. Orang yang menghutangi selama belum dibayar dan selama belum jatuh tempo, dia seperti bersedekah sebesar uang yang dia hutangkan kepada orang lain. Menghutangi 1 juta, belum jatuh tempo, belum dibayar, dia seperti bersedekah 1 juta. Ya. Kalau sudah jatuh tempo dan belum dibayar dan dia masih tunggu, maka dia seperti bersedekah 2 kali lipatnya. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Tetapi ada yang lebih utama daripada itu, memaafkan, melunaskan. Karena yang menagih tetap dapat haknya, tapi yang memaafkan dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya pernah ceramah di Roja TV tentang adab menghutangi. Lalu saya sebutkan seperti itu, tentang melunaskan, keutamaan melunaskan hutang orang, menganggap lunas, menghalalkan orang yang berhutang kepada kita. Maka setelah kajian banyak WA masuk, Ustaz jazakallahu khairan, sudah dimaafkan oleh si menghutangi. Subhanallah. Kami memiliki 2 anak perempuan. Saat di pesantren mereka menggunakan pakaian syar'i bahkan bercadar. Tapi sejak mereka berusia 17 tahun, perlahan mereka merubah penampilan seperti orang-orang jahil. Nah ini ibunya sedang marah berarti.
Kami selalu mengingatkan mereka tentang kewajiban menutup aurat yang dengan sempurna, tapi mereka berdalih saya sudah dewasa dan dosa ditanggung masing-masing. Hancur sekali hati ini Ustadz. Apa yang harus kami lakukan? Sampai hari ini kami terus mengingatkan mereka, tapi belum ada perubahan. Apakah kami berdosa di hadapan Allah? Jawabannya, selama mengingatkan tidak berdosa. Dan salah satu kiat utamanya adalah satu, berdoa kepada Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah sebelum berdakwah. Sebelum menasihati anak, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Lihat Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, bukan hanya yang tidak pakai jilbab. Fir'aun pengaku Tuhan. Beliau berdoa kepada Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang paling utama adalah ucapan kita masuk ke dalam kalbunya. Dan itu tidak bisa kecuali urusannya dengan Allah. Karena Allah yang membolak-balikan hati. Perbaiki hubunganmu dengan Allah sebelum berdakwah. Banyak-banyak berdoa. Dan saya ingin ucapkan perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Ini beberapa kali saya sudah ulang. Beliau mengatakan, "Idza jalasta fi dhalamil lail." Jika engkau duduk di tengah malam. Tas'alu minallahi hajah. Engkau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajatmu. Fasta'mil akhlaqal atfal. Maka gunakanlah akhlaknya anak kecil saat meminta kepada orang tuanya. Ma tarakuh hatta yu'tihim ma yuhibbun. Anak kecil tidak akan berhenti merengek sampai diberi apa yang diminta. Begitulah akhlaknya anak kecil saat meminta. Begitulah sikap orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merengek habis-habisan, yakin pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, ingatkan tentang mati. Gait hatinya. Nah, enggak usah dimarahin Bu yang seperti ini. Kita cuma menyampaikan, Allah yang mengatur semuanya. Yang jelas tugas kita menyampaikan Bu. Kalau kita membiarkan, apalagi ridha, apalagi senang dengan anak yang buka jilbabnya dan seterusnya, maka pada saat itu kita yang berdosa. Tapi selama kita menasihati, maka Allah yang mengatur. Ambil hatinya, ingatkan tentang neraka, ingatkan tentang bahwa setelah kehidupan ini ada kematian. Nah, setelah kematian ada hisab. Nah, jangan engkau menyedihkan orang tuamu. Kita ingin semuanya masuk sama-sama masuk surga. Nah, dikait hatinya. Jangan dimarahin ini. Ya, anak seperti ini. Tapi diambil hatinya. Seperti Rasulullah SAW. Ketika ada seorang yang mau berzina. Kemudian beliau mengambilkan logika. Apakah engkau ridha? Ibumu seperti itu kan? Anakmu, istrimu, saudarimu, bibimu. Semuanya dia katakan tidak ridha. Lalu Rasulullah SAW mengatakan berdoa dengan memegang tangan dada anak tersebut. Allahumma ighfir dzambahu wa hassin farjahu wa tahhir qalbahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Jaga kemaluannya dan bersihkan kalbunya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Wallahu a'lam. Saya memiliki beberapa saudara yang sudah menikah juga. Namun ibu saya selalu datang kepada saya jika ada masalah atau ada perlu keuangan. Namun ketika ibu ada rezeki, saya sering tidak diikut sertakan. Hanya saudara saya yang lainnya. Terkadang saya sedih dengan perlakuan ibu. Tolong saya nasihati Ustaz. Maka jawabannya, bersabar dengan ibumu nak. Sabar. Sabar aja. Subhanallah. Ini urusan orang tua ini saya kadang gini. Gini para ikhwah, kita itu berhadapan dengan orang tua. Apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Apapun. Mau apapun, nggak akan bisa balas jasa orang tua. Kenapa? Karena orang Arab mengatakan badiul ma'ruf la yukafa. Yang memulai kebaikan tanpa dia mendapatkan kebaikan sebelumnya tidak bisa dibalas jasanya. Orang tua kita itu memulai kebaikan untuk kita tanpa kita memberi kebaikan sebelumnya kepada orang tua kita. Bayarkah kita kepada orang tua? Enggak. Apa jasa yang kita berikan sebelum mereka mengandung kita,
melahirkan setengah mati, kemudian menyusui sampai 2 tahun, kemudian membesarkan. Nggak ada yang kita bisa berikan kepada orang tua. Mereka mengurus kita hanya karena mereka ingin kita besar. Sedangkan kita mengurus mereka menunggu kematian mereka. Badiul ma'ruf la yukafa. Sudah sabar saja. Dengan kelakuan orang tua sabar saja. Selama tidak bermaksiat, maka sabar saja. Sabar. Ada orang curhat ke saya juga. Ustaz, saya ini anak paling bontot Ustaz. Alhamdulillah kami dari keluarga yang diluaskan rezekinya. Taib. Saya diamanahi untuk jaga ibu Ustaz. Saya ini pengantin baru, punya anak 1. Kami juga ingin makan yang enak-enak, pergi ke mall, pergi healing kata orang saya, healing. Sedangkan kalau bawa ibu terbatas Ustaz. Ibu nggak bisa naik ini, nggak bisa makan ini, terbatas. Kita jadi tua sebelum muda. Jadi ya gitulah. Maka saya katakan, ya akhi, bersyukur kepada Allah. Lalu ketika saya mengajak kepada kakak-kakak saya, mereka mengatakan, mau transfer berapa? Saya transfer. Enggak, saya nggak perlu uang Ustaz. Alhamdulillah saya juga punya. Cuma saya ingin gantian kek. Maka jangan. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya pernah dari Jeddah dari Mekah ke Jeddah diantar oleh orang waktu itu berumrah privat gitu ya, sendiri aja berumrah sama istri waktu itu. Maka beliau cerita, ada orang Saudi jadi driver saya. Beliau cerita, akhi, hati-hati dengan ibumu. Kadang-kadang dia ingin engkau yang berbakti kepadanya agar engkau pahalanya lebih besar daripada yang lainnya. Dan kemudian para ikhwah, ini yang lebih penting. Albir dain wasalaf. Bakti orang tua itu hutang yang akan dibayar. Apa itu? Seorang anak yang bakti orang tua, maka anak-anaknya akan membayar kepada orang yang berbakti tadi. Dain wasalaf. Dia hutang yang akan dibayar. Seorang anak bakti orang tua, anak dari ini akan berbakti kepada orang tuanya. Baik, saya ngejar pesawat ini, ya, nggak cukup waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam iman, diwafatkan di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.